Namaku Aurel, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Aku tumbuh sebagai perempuan dengan sejuta pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seringkali menuntun langkahku untuk mencari dan menemukan jawabannya. Dan pertanyaanku hari ini menuntun langkahku menyusuri lorong-lorong kampusku, Sanata Dharma. Sanata seharusnya dibaca sanyata, yang artinya nyata, dan Dharma adalah pelayanan. Sanata Dharma artinya pelayanan yang nyata. Sanyata Dharma. Sanata Dharma terlahir secara resmi pada tanggal 17 Desember 1955 sebagai perguruan tinggi pendidikan guru. Pohon beringin yang satu ini menjadi pohon beringin yang keramat. Dalam peringatan lustrum pertamanya, Presiden Soekarno berkenan hadir, maka pohon beringin ini dikenal dengan nama Beringin Soekarno. Di hadapan Presiden Soekarno, Profesor Driyarkara menyebutkan Pancapasetya, pendirian 5 fakultas utama Sanata Dharma sebagai penginjawantahan Pancasila. 5 fakultas itu adalah pendidikan guru, pendidikan ilmu pasti, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, dan sejarah. Menyusuri lorong-lorong Sanata Dharma seperti menyusuri lorong waktu. Dan pertanyaan-pertanyaanku hari ini membawaku pada perjumpaan dengan para pelaku sejarah Sanata Dharma dari waktu ke waktu. Dan di Jogja ini Sanata Dharma waktu itu sudah dikenal mutu. Karena yang diperlukan waktu itu memang guru. Saya mengalami waktu SR, dulu namanya SR. Itu guru itu sekolahnya itu di KPKPKB. Nah, itu lulusan SR waktu itu kursus 6 bulan mengajar jadi guru. Jadi teman-teman sesudah agak lama itu mengatakan KPKPKB ki apa? Ya koplo-koplo kabeh. Yang diperlukan, sungguh sangat diperlukan, itu ya guru. Jadi Romo Driyarkara memang sangat-sangat tepat. Dekan FKIP yang pertama itu saya waktu
pergantian menjadi universitas. Dan waktu itu sangat mengesankan bagi saya. Karena apa? Karena muatan emosionalnya sangat tinggi. Selalu ada banyak kisah dari para pendahulu Sanata Dharma ini. Dosen dan tenaga kependidikan ikut menggoreskan warna-warna indah dalam perjalanan Sanata Dharma bersama sang waktu. Sikapnya mahasiswa itu beda menurut saya. Kalau waktu IKIP itu orangnya itu apa karena waktu itu zamannya seperti itu saya tidak tahu. Tapi waktu di IKIP itu mahasiswanya itu santun. Kalau ketemu itu say hello atau apa gitu. Tapi setelah jadi universitas itu cuek, mahasiswanya cuek. Harapan saya Sanata Dharma tetap eksis di dunia pendidikan, mencetak guru-guru atau pendidik-pendidik yang handal untuk membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang masyarakatnya berpendidikan. Itu menurut saya. Kapel Bellarminus. Inilah kekasan pendidikan Kolese Yesuit. Selalu tersedia ruang perjumpaan antara manusia dengan Tuhannya di tengah hiruk pikuknya kegiatan belajar mengajar di kampus. Yang mengesan waktu pertama di sini adalah keakraban antar teman dan juga dengan seluruh IKIP karena mahasiswanya sedikit. Jadi kita kenal, itu yang menarik. Jadi seperti keluarga, itu yang paling mengesan. Itu kan ada yang disebut profesionalitas. Itu pembatasan lulusan IKIP hanya boleh jadi guru bekerja di dunia pendidikan. Ngomong lain tidak bisa, kamu bukan bidangmu. Itu berarti apa? Berarti pendidikan kita tidak bisa campur dengan persoalan masyarakat yang lebih luas. Satu-satunya adalah harus dikembangkan menjadi universitas sehingga ada prodi lain, fakultas lain yang bisa ngomong mengenai politik, mengenai sosial dan seterusnya. Yang tidak setuju itu beberapa justru tokoh serikat. Yang pihak awam seperti Pak Mudjanto, Pak Tutoyo itu kan ikut juga panitia itu yang getol harus jadi. Dan ingat, sadar itu yang berubah pertama kali IKIP menjadi universitas di seluruh Indonesia. Saya hanya merasakan kedekatan, nomor satu yang paling kuat, kedekatan antara dosen dengan mahasiswa itu satu. Lalu yang kedua adalah disiplin, karena kami waktu itu masih pakai bel. 10 menit sebelum jam 7 bel berbunyi, itu artinya mahasiswa masuk. 5 menit sebelum jam 7 bel kedua itu artinya dosen masuk. Tepat pukul 7 kita mulai kuliah. Dan itu terus sampai saya selesai kuliah dari Sanata Dharma, itu masih terus mengesan. Saya menjadi dosen itu hanya di Jawil Romo Giles, di jalan begitu. Sudah dapat kerja belum? Begitu. Belum Romo, saya katakan begitu. Mau nggak ngajar di sini? Oh iya, saya pikir dulu Romo, saya gitu. Lalu akhirnya mengajar dan semester pertama mengajar saya sudah langsung mengajar 16 SKS atau 16 JP waktu itu. Jadi ikatan saya dengan Sanata Dharma sangat kuat, maka sampai pensiun pun kalau saya masih diperbolehkan untuk mengajar, saya masih tetap ingin mengabdi di universitas tercinta ini, Romo. Zaman terus berubah. Sanata Dharma juga harus berubah, mengikuti arus perubahan zaman, dengan tetap berusaha berdiri dan tidak tenggelam dalam pusaran waktu yang mematikan. Kebutuhan bangsa Indonesia juga berubah.
tenaga pendidikan tumbuh dengan suburnya. Maka Sanata Dharma pun mulai melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Jumlah mahasiswa yang ingin belajar di Sanata Dharma terus meningkat. Kebutuhan akan ruang-ruang baru pun juga meningkat. Ruang-ruang belajar Sanata Dharma tidak lagi dibatasi dinding-dinding persegi 4 yang kaku dan dingin. Tetapi mulailah dibangun ruang-ruangan belajar yang luas dengan pohon-pohon besar yang rindang di antara gedung-gedung modern ini. Ketika berdiri tahun 55 namanya sudah Sanata Dharma. Berarti kita ingin berbakti, berdharma bakti secara nyata kepada nusa dan bangsa Indonesia ini. Nama awalnya kan PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, tahun 1955 itu. Lalu berubah menjadi FKIP. Rektornya disebut dekan, lalu FKIP menjadi IKIP. Nah, 93 IKIP menjadi universitas. Mendidik itu menurut filsafat kemanusiaan Dhyarkara berarti membuat manusia ini menjadi manusia yang seutuhnya. Gitu. Kalau tidak ada awam, tidak bisa terus ini universitas ini ya. Dan kita mempunyai 2 rektor yang non-Yesuit, yang awam, yang kedua-duanya saya kira menjalankan tugasnya dengan sangat bagus dan sangat memuaskan. Cerdas dan humanis. 2 kata yang selalu kudengar tentang Sanata Dharma. Pembangunan manusia yang integral. Tidak pernah hanya mengedepankan keunggulan akademik saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Memanusiakan manusia muda itu sangat mengesan sekali. Mungkin karena saya juga berlatar belakang dari keluarga guru ya Romo. Jadi, aduh ini aku senang ya aku di sini saja gitu. Suasananya, kekeluargaannya, kemudian ya tadi nilai-nilai yang ditanamkan. Kita kan terbuka pada semua kepercayaan, suku, agama dan sebagainya itu sungguh mengesan juga. Kampus Sanata Dharma dikenal sebagai kampus 1000 jendela. Sekarang ini, aku melihatnya sebagai kampus dengan sejuta pohon. Belajar dengan menghirup udara kebebasan di tengah-tengah alam kemerdekaan pemikiran sambil merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Ketika Muhammad Yamin diangkat menjadi Menteri Pendidikan, dia itu mendekati Dhyarkara supaya saya dibantu bisa mendirikan sebuah lembaga pendidikan guru-guru yang handal. Akhirnya menjadi PTPG Sanata Dharma. Tapi yang tujuannya karena itu supaya bisa memenuhi permintaan Muhammad Yamin. Banyak orang-orang yang mengkaitkan Sanata Dharma itu dengan jaminan kualitas, jaminan kualitas gaya pendidikan Yesuit itu ya. Selain ditanam pohon-pohon besar ini yang bisa menyerap lebih banyak air daripada yang kecil-kecil itu ya, itu kan juga sumur-sumur itu ya, resapan itu banyak sekali ini ya, supaya terjadi siklus terus menerus ya, tidak harus lari kemana-mana yang namanya air hujan itu. Jaringan, koneksi, sosial media adalah kata kunci yang tumbuh dengan suburnya di era milenial ini. Pandemi menyadarkan kita bahwa semua manusia terkoneksi. Akan menjadi seperti apa
wajah pendidikan masa depan pasca pandemi di era milenial ini? Proses itu akan berulang terus-menerus sampai salah satu habis dibandingkan. Itu kira-kira secara. Dan salah satu pusat demo dan juga banyak pihak yang terlibat terjadi di Gejayan itu. Sehingga waktu itu menjadi salah satu berita nasional bahwa pusat demo untuk menentang kekuasaan rezim Orde Baru waktu itu terjadi di samping kampus Sanata Dharma, bahkan sampai ada korban yang bernama Moses, meskipun bukan mahasiswa Sanata Dharma, tetapi menjadi bagian dari peristiwa demo di seputar Sanata Dharma, sehingga akhirnya jalan di selatan kampus Sanata Dharma, kampus 2 dan kampus 1 itu sampai sekarang diberi nama Jalan Moses. Selama pandemi itu kita tidak mengendurkan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dengan cara memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, baik finansial maupun hal-hal lain, termasuk melakukan sebuah tindakan yang menurut saya paling bisa dipertanggungjawabkan. Karena esensi dari lembaga ini adalah demi mahasiswa, maka ketika pandemi berlangsung dan kita ingin merespon, langkah yang kami lakukan pertama-tama adalah mendengarkan apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Maka waktu itu diadakan pertemuan memakai teknologi Zoom yang melibatkan ribuan mahasiswa. Dari situlah langkah-langkah ditata, infrastruktur dibenahi, kebutuhan server diadakan, sampai akhirnya kita pun menanggapi pandemi ini sebagai peristiwa yang tidak sederhana, tidak cepat rampung. Kita mewujudkan pembelajaran yang hybrid, yang fleksibel. Setiap zaman punya tantangannya sendiri-sendiri. Kepemimpinan di Sanata Dharma diuji dengan keputusan-keputusan strategis yang harus dihadapi terkait zaman yang terus berubah. Setiap kepemimpinan selalu menggoreskan warna-warna indah untuk Sanata Dharma. Dunia zaman sekarang, dunia yang sekuler mungkin, di mana agama tidak bisa lagi menjadi satu-satunya kompas atau nilai atau petunjuk arah dan sebagainya, adalah dunia yang sebetulnya haus akan nilai, haus akan arahan, haus akan visi, haus akan komitmen. Maka kesempatan bagi kita, Serikat Yesus dengan visi pendidikan Ignatian, Sanata Dharma dengan warisan-warisan seperti itu oleh Pater Triarkara dan perjalanan kita 67 tahun terakhir ini, kita berkesempatan untuk masuk ke dunia yang sedang haus itu. Anak-anak muda juga haus untuk diberi atau diajak memikirkan banyak hal, tetapi juga untuk membangun makna untuk diri mereka sendiri gitu ya. Didengarkan, mereka haus untuk diberi kasih, saya kira, perhatian, dan juga semacam pompa gitu ya, semangat kita mau kemana dalam hidup ini bersama-sama. Kenapa kita ditaruh oleh Tuhan di dunia, untuk apa tujuan-tujuan hidup kita nantinya. Pendidikan adalah sebuah proses pembebasan dari segala macam bentuk pembodohan. Dan pendidikan adalah sebuah kemerdekaan untuk menjadi manusia yang utuh dalam persiarahan hidupnya menuju Sang Pencipta. Dan pendidikan itu seperti sebuah tarian selebrasi untuk merayakan kehidupan.